Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala rasulahu bil bayyinati haqqan yudhhiruhu 'ala dini kullihi wa kafā billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim bil 'alamin innaka Hamidum Majid. La haula wa la quwwata illa billahi. Allah Ta'ala berkitab berkarim dari syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhbibkumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Para alim ulama, para kiai, para ustaz, saudara ketua takmir masjid As-Sakinah Mansur, jemaah hadirin yang berbahagia semuanya, insyaallah dimuliakan oleh Allah. Untuk kita bersyukur pada pagi ini kembali diberi kekuatan lahir batin, mensyukuri nikmat karunia Allah berupa kesehatan untuk bisa hadir di majelis alim. Mudah-mudahan antarkan kepada kita untuk mendapatkan banyak ampunan, mendapatkan ridhonya. Mudah-mudahan diberikan juga kekuatan lahir batin untuk menjalankan perintahnya dan larangannya, istiqomah sampai bisa husnul khotimah. Mudah-mudahan nanti dimasukkan surganya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fadilannya, keutamaannya kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan juga lahir batin untuk meladani semuanya, meladani akhlaknya, kemudian diberi kemampuan untuk mengembangkan dan mengajarkan ajarannya. Akhirnya kita juga harus seperti umatnya, lantas nanti mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kajian kita masih di seputar kelanjutan dari tema beberapa pertemuan yang lalu. Tanpa kelihatannya masih banyak yang penasaran tentang makom spiritual, puncaknya makom spiritual, dan produk hasil dari ketika seseorang hamba itu sudah sampai ketika puncak spiritual itu apa. Kemudian juga ada yang bertanya, mengapa di antara ulama itu berbeda pendapat ketika meletakkan posisi puncaknya spiritual. Ada puncak spiritual itu adalah hidup. Ada yang mengatakan puncak spiritual itu mahabbah.
kalau Ibnu Athaillah puncak ibadah, puncak spiritual itu. Tapi kalau Robi al-Adawiyah puncak spiritual itu mahabbah. Kalau Imam Ghazali yang menulis di Ihya Ulumuddin di kitabnya itu ada 112 halaman hanya bicara tentang cinta. Menunjukkan bahwa makom cinta itu juga penting. Tapi menurut Imam Ghazali dan Dunun al-Misri, puncak spiritual itu hakikat dan makrifat. Makrifat itu Imam Ghazali dan Dunun al-Misri. Bapak dan saudara yang dirahmati Allah, pada saat ini kita berada di tanggal berapa? Di bulan Rabiul Awal, tanggal 13 atau 14 Rabiul Awal tahun 1447 Hijriah, tepatnya di tanggal 7 ini September 2020. Nah, ini ketepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW jadi pas. Juga kalau kita kemudian nyambung dengan tema yang sebenarnya tema itu untuk autokritik, untuk muhasabah, menjajaki sampai di mana tingkat kecintaan kita kepada Allah dan tingkat kecintaan kita kepada Rasul. Nah, kecintaan kita kepada Allah dan Rasul itu mesti harus dibuktikan, tidak cukup dituangkan dalam bentuk kata-kata bicara, tetapi dijalankan benar dalam pikiran kita, dalam ucapan kita, dalam perilaku kita. Ini tercermin bahwa kita ini benar-benar orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Bapak dan saudara yang dirahmati Allah, baik antara hakikat dan makrifat itu sebenarnya, kalau orang sudah makrifat ya sudah hakikat, kalau orang sudah hakikat itu makrifat. Saya tidak tahu, sudah tak sampaikan pada jenengan atau belum. Di kitab ini ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim, atau bisa kata-kata, ini ada kata-kata al-musnad, karena ini musnad Ahmad. Ini kan huruf al-musnadu, atau kata atau kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira hakikatnya Bismillahirrahmanirrahim itu apa? Tulisan ini hakikatnya apa? Hakikat al-musnad, atau kalau ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim, atau ini kan ada tulisan ini hakikatnya tulisan ini apa? Hakikatnya musnad ini apa? Hakikatnya kalau jenengan membaca Al-Quran dan ada Bismillahirrahmanirrahim itu apa? Bismillah. Setiap tulisan Arab Bismillahirrahmanirrahim itu hakikatnya itu alif. Nah, lantas kemudian hakikat alif itu apa? Allah. Hakikat alif itu titik. Setiap tulisan apa saja itu mesti berasal dari titik.
Nah sekarang hakikat kita itu apa? Itu kan ini kan dari manusia. Hakikatnya ini kan tinta. Kalau orang Jawa manusia tinta. Hakikatnya tinta itu apa? Hakikatnya tinta itu apa? Biji dari padi-padian. Jadi ini terbuat dari biji padi-padian, dibuat tinta. Kemudian hakikatnya biji padi-padian itu apa? Asap. Kemudian hakikatnya asap itu apa? Oksigen. Tanpa oksigen dari kehidupan. Kalau bapak dan saudara ke padang pasir Arab Saudi sana mesti menyaksikan padang pasir. Jangan kira itu tidak ada kehidupan di dalam padang pasir. Walaupun kalau pasir yang tampak kelihatan gersang itu sebenarnya di situ ada kehidupan karena di situ ada oksigen. Hakikatnya oksigen itu apa? Cahaya. Jadi hakikat segala sesuatu itu cahaya. Hakikatnya cahaya itu apa? Sampai di sini tidak bisa dijawab. Maka Al-Quran bisa menjawab, nanti dibuka saja surat Nur ayat 35. Allahu nurus samawati wal ardh. Bukan Allah itu seperti nur, tapi Allah itu punya cahaya, punya sifat cahaya. Jadi mencerahkan, menerangi seluruh apa yang ada di langit, di daratan, di udara. Semuanya makhluknya nanti akan ketemu di fisikanya Stephen Hawking bahwa segala sesuatu itu berasal dari ruang gelap kosong. Jadi asalnya ya gelap kosong. Baru Allah lah yang memberikan cahaya. Maka Allahu nurus samawati wal ardh. Hakikatnya saudara itu ya Allah. Hakikat Allah itu apa? Hakikat Allah itu terletak di dua kesempurnaannya di dalam diri ciptaan ini, yaitu Jamal dan Jalal. Jadi ketika kita melihat dengan mata kepala kita, melihat dengan telinga kita, mendengar dengan telinga kita, meraba dengan sentuhan kita, itu kan makhluk. Disitulah ada Jamal dan Jalal Allah. Tapi Allah bukan seperti kita, seperti makhluk, karena Allah laisa jisman wala jauhar wala surat. Allah itu bukan jisim dan bukan bentuk dan bukan materi. Maka yang bisa menangkap itu bukan indera kita, tapi yang bisa menangkap itu adalah ruh, sirul asrar. Yang itu tidak bisa dibahasakan. Untuk bisa ke sana, untuk bisa menemukan itu, Bapak dan saudara yang dirahmati Allah,
kepingin untuk menempuh jalan, nampaki jalan untuk mencapai makom puncak itu namanya salik. Perjalanannya namanya suluk. Jadi Bapak dan Saudara setelah mendengarkan beberapa kajian di sini, dapat ilmu dari sini, kemudian dibukakan oleh Allah itu hatinya untuk menampaki jalan tadi, maka Bapak itu disebut dengan salik. Jalannya sendiri suluk. Dengan istilah lain thariqah. Lalu untuk mencapai puncak tadi, yang tadi ada mahabbah atau itu, yang penting kalau siapa namanya ini Robial Adabiyah ya mahabbah. Dan kalau Ibnu Athaillah itu alasannya Ibnu Athaillah dalam kitabnya Al-Hikam, kalau cipta kepingin untuk menguasai, jadi masih ada unsur nafsu kepingin untuk menguasai yang dicintai. Jadi kalau suatu usaha ibu-ibu mencintai suaminya, kepingin segalanya itu milik, gak boleh yang lain, itu kalau cinta, kata Ibnu Athaillah. Tetapi kalau itu sudah tidak butuh menguasai, tidak butuh segalanya, sudah tidak butuh nafsu, terserah. Maka di sana ada tata asal. Jadi kan sudah sampai di sana, sudah di situ, nggak mungkin orang bisa sampai ke sana kalau tidak bersih jiwanya dan bersih raganya. Nggak mungkin orang bisa sampai ke sana kalau kemudian tidak sabar. Nggak mungkin kalau bisa ke sana, artinya makan mengucap tadi kalau tidak pengelolaan. Lima panduk sudah tidak lagi ada apa tersulo, tidak lagi menuntut. Maka ketika sudah sampai puncak itu sudah dengan sendirinya ada juga tirai, mesti harus hati-hati kalau cintanya kepada kekasihnya tadi terganggu. Kalau sudah sampai puncak, mahabbah atau itu sudah barang tentu, itu akan muncul di sana syukur. Setiap apapun yang dilimpahkan, alhamdulillah. Sampai sakit pun, alhamdulillah. Suami istri meninggal pun, alhamdulillah. Anak meninggal pun, alhamdulillah. Selalu husnudon, positif thinking. Mungkin kebenarannya aneh. Ini makamnya belum sampai sana kok. Karena yang ada dalam pikiran, dalam hatinya, dalam matanya, dalam telinganya, dalam lidahnya, dalam hidungnya, sudah oleh Allah ditarik, ditutup. Hanya Allah. Kalau sudah sampai puncak sana, sudah barang tentu tadi di samping tadi syukur tadi, mesti tawakal, mesti pasrah. Mengapa pasrah? Karena dirinya sudah tidak ada. Yang ada sekarang apa yang dilihat, didengar, yang ada hanya Allah. Maka itulah pengertian fana yang tidak tersesat. Fana bukan berarti kita menyatu dengan Allah seperti ittihad, hilang kemudian jadi Allah, bukan demikian. Maka tadi la jismun wala suarun wala jawharun. Jadi menyatunya kepada Gusti Allah artinya dirinya sudah muncul dari aku itu tidak ada. Ini semua sudah kehendak Allah. Itu namanya fana. Itu namanya ittihad. Itulah namanya baqa. Yang ada hanya Allah. Itulah hakikat sebenarnya. Itulah kemudian ma'rifat.
Rabi'ah Adawiyah, maka sujud di situ ada cinta. Tapi ketika tadi Ibnu Athaillah, makrifat sebelum ridho, ridho itu sebelum makrifat, baru kemudian syukur, tawakal, ridho, kemudian makrifat, mahabbah. Tapi kalau Ibnu Athaillah, syukur, kemudian tawakal, kemudian makrifat, mahabbah, kemudian ridho. Jadi produk dari ketika kita sudah sampai puncak makrifat, sifat-sifat tadi, sifat-sifat yang tak sebutkan tadi mesti ada di diri kita. Mesti tidak mungkin kita akan maksiat. Pasti orang itu sabar. Pasti orang itu kona'ah. Gak monjo-monjo kalau bahasa Jawa. Sudah apapun yang diberikan Allah dipulangkan. Ini kehendak Allah. Maka aku mesti diterima, aku harus terima. Karena setiap kejadian tidak mungkin tanpa dibalik itu ada maksud dari Allah, ada tujuan dari Allah. Jadi produknya sifat-sifat tadi akan menyatu kepada diri kita. Maka kemudian Bapak dan Saudara yang dirahmati Allah, lantas apakah untuk mencapai tingkat itu kemudian mudah? Tentu tidak. Maka tak bawakanlah ini tadi Musnad Ahmad, hadis yang 1481. Mari kita renungkan untuk mencapai tingkat kesana itu, kita mesti harus tahu ilmunya. Itu tidak gampang, memang harus berusaha maksimal dan tetap dipasrahkan kepada Gusti Allah. Apapun ikhtiar kita, kalau Allah tidak menghendaki tidak terjadi. Tapi kalau Allah menghendaki terjadi. Ketika kita jalani ini semata-mata kita lakukan, yuk mengikuti apa yang sudah dianjurkan oleh Allah untuk mencapai tingkat sampai ke sana. Maka kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekarang mari kita cermati hadis yang diriwayatkan oleh Mus'ab. Ini sahih, panjang kan sanadnya. Tak ambil saja dari ujungnya. An Mus'ab bin Sa'id an abihi qala. Jadi hadis ini diriwayatkan dari Mus'ab bin Sa'id. Mus'ab bin Sa'id itu dari bapaknya berkata kepada Mus'ab bin Sa'id, ceritakan hadis ini, bahwa dirinya berkata, dirinya bertanya kepada Rasulullah, qala qultu ya Rasulullah, aku bertanya ya Rasulullah, ayun nasi asyaddul bala, siapakah orang yang paling berat ujiannya? Dijawab oleh Rasulullah, qala al-anbiya, ujian yang paling berat itu diberikan oleh Allah kepada Nabi dan Rasulnya. Summa sholihun, lalu orang-orang soleh. Sumal amsal fal amsal, dan orang yang sepadan menjalani apa yang dianjurkan oleh Nabi dan Rasulnya dan mengikuti jejak orang-orang soleh. Jadi ketika kita suluk menapaki jalan orang-orang soleh itu,
sudah dengan sendirinya menurut Rasulullah, menurut hadis yang disampaikan menurut hadis ini apa yang disampaikan oleh Rasulullah, maka justru didatangkan berbagai macam tahapan ujian. Jadi kalau kita menjalani apa yang dianjurkan oleh Rasulullah, ujian. Kalau kita meladani apa yang dijalani oleh orang-orang soleh, ujian. Jadi setelah kita tobat, kepingin untuk sabar gitu saja, kepingin untuk naik ke tingkat sabar gitu saja, ujian. Sama dengan ketika kita kuliah, ketika S1 tentu ujiannya berbeda dengan S2. Apalagi kemudian sampai kemudian S3, dan sama antara S1, S2, dan S3 ujian yang diberikan oleh dosen ini. Untuk mencapai tingkat profesor itu gelar akademik itu kan melalui tangga-tangga yang tidak gampang juga untuk sampai ke sana. Dan semuanya sana bisa ke sana. Yuk sama. Ketika kita kepingin untuk naik grade kita, mencapai puncak mahabbah, ujian berat. Bahkan kadang ujian itu kalau suatu misal yang jalani suluk tadi, salibnya suami ini, istrinya itu yang benci bisa jadi istri. Kalau yang jalani salibnya itu istri, maka bukan hanya istrinya yang benci, tapi juga suami ini. Kalau istri suami ini artinya bapak ibunya itu bisa mencapai tingkat kesabaran tadi. Oh nanti anak ini. Kalau kemudian istri, suami, anak itu kuat, bisa temani, yang begitu temani, bahkan bisa tetangganya. Maka ini harus kita waspada terus. Yang kemarin asalnya tidak sholat awabi, kemudian sholat awabi, dibiarkan merasa terus berpang-lapang saja. Ada ujian kanan, ujian kiri, depan, belakang, atas, bawah, bahkan ujian yang bisa datang ke sini. Jadi tidak gampang, memang puncak kok. Tapi hasilnya nanti jenengan akan tahu berikutnya nanti. Bagaimana kita ini tahu kalau kita ini sabar? Kalau belum pernah teruji, ujiannya bisa sakit. Sabar tidak? Yang sakit bisa istri, bisa suaminya dirinya sendiri, bisa anaknya. Dan sakitnya tidak sembarang sakit. Berbagai ikhtiar usaha sudah ditempuh semuanya. Nonton, kayak sudah pintu tertutup, jendela tertutup, kayak. Sampai di situ dia. Mungkin bisa jadi jangan kemudian aku ini sudah sholat isyraq, sudah duaan, sudah sholat tawabin. Ketika mendengarkan dari Pak Soleh dan Pak Jadani, kok malah kayak begini? Yo memang begitu. Saya ketika jalani itu malah kena kanker kulit kok. 14 tahun. 14 tahun. Rumah sakit dokter habis. Yang terakhir saya berobat di Blitar, ini dokter Latif. Mertua sudah tidak mau menerima. Dikembalikanlah saya ke ibu saya. Habis-habisan semua. Anak 10 meninggal 6 berturut-turut.
Jadi ketika justru kita jalani itu, hubungannya usia yang gak pantas. Setelah diiringi bintang, saya bersyukur Allah berikan kepada saya seorang istri yang saleh, menerima saya apa adanya, sabar ketika ini dikasih dari bintang itu, melempuh seujur tubuh. Mulailah sedikit kemudian aku sudah tidak mau berubah. Kering oleh istriku dikelumasi, dikelentek dengan bintik. Akhirnya belang 82 sampai 96, berapa? 14 tahun. Jadi kalau kita ngikuti jejak para nabi, jejak orang-orang soleh, jadi berat. Itu namanya kalau di surat Al-Balad ayat 10, wahadainahun najdain fala tahamal aqbah. Allah berfirman, kami memberikan dua jalan yang tak beri hidayah kebaikan, ada jalan kesesatan, ada jalan yang nanjak. Pilih jalan terjal. Hidup ini pilihlah jalan terjal, yaitu jalannya para nabi dan rasul dan jalannya orang-orang soleh. Emang jalan itu adalah jalan terjal. Maka rasanya kalau kemudian kita dekati dengan berbagai macam ibadah tadi, ada sholat suruh, ada sholat duha, ada sholat awabi, ada disambung lagi nanti sholat tahajud. Rasanya tidak kuat, memang tidak kuat. Kalau kemudian Allah tidak nakdirkan, maka ikhtiar itu kemudian ya Allah takdirkan aku untuk bisa sampai ke situ, namun jadi berat. Nah, oleh karena itu diteruskan hadis ini, yuk bertawarut sunu ala hasabi dirihi. Seorang itu ditimpakan bala, ditimpakan musibah ujian itu atas dasar seberapa tingkat kedalaman agama imannya. Fa'inkan nabi dini sholabatun sidani balaihi. Kalau tadi imannya lebih dalam, tadi menaikkan tingkat sabar ke tingkat qanaah, ke tingkat irai, ke tingkat syukur, ke tingkat tawakal, ke tingkat makrifat, ke tingkat mahabbah. Masing-masing semakin tinggi, semakin berat, semakin tinggi, semakin berat. Oh, kalau bukan udah jalani saja, berarti Bapak dan Saudara tidak mengikuti jalan terjal, tapi ikuti jalan yang sesat, yang amri budaya, gampangin gitu. Jadi semakin soleh, semakin taat, menjadi semakin berat. Wa ikan nabi diri kotor, manakala kemudian kerjanya ini agamanya itu ringan, khufifa anhu, ujiannya juga ringan, enteng. Wa ma yazalu balagu bil abdi hatta yarusya ala dhari abdi laisa alaihi khati'atun. Ujian itu selalu diberikan kepada hamba selagi dirinya ini masih berjalan di atas punggung bumi, artinya masih hidup. Pasti ujian itu terus hingga laisa alaihi khati'atun,
Jadi jangan susah suaminya sakit, istrinya sakit. Tidak perlu susah, tidak perlu sedih. Ekonomi sempit, tidak perlu sedih. Hidupnya tanggung Gusti Allah. Bisa jadi dari situlah yang kemudian jalan untuk meningkatkan kuantitas makom tadi, makom ke puncak. Nah, seberapa lama dan seberapa cepat dan seberapa lama untuk bisa mencapai puncak itu ditentukan oleh kuantitas dan kualitas ibadah kita. Kuantitasnya berpengaruh, kualitasnya berpengaruh. Clear dengan Allah mengendaki itu. Maka tidak perlu kemudian kayak seperti monjowo, aku kepengen sampai sana biar dapat punya kamar, malah tidak dikasih karena masih ada nafsu. Jadi dirinya jalannya itu sudah pasrah kepada Gusti Allah. Aku jangan jadikan apa yang penting perintah jalan yang anjuran dari Engkau ya Allah, dari Rasulmu ya Allah, dari hamba-Mu yang soleh-soleh, aku ikuti ini. Hasilnya bukan milikku, tapi hasilnya itu milikmu ya Allah. Dan orang ini tenang aja. Orang kayak gitu tuh mesti tenang, mesti tenteram. Itulah yang dikenal ending ujungnya. Orang itu bari kon bapak belum mabrur kon, orang itu diberi oleh Allah berkah dan bisa memberkahi orang lain. Yang berkahi Gusti Allah diberi oleh Allah berkah dirinya, tapi Allah sudah berikan dengan dia memberkahi orang lain. Nah, kadang-kadang orang rasional itu tidak mau terima kayak begini, tapi hadisnya ini sokai loh. Kalau jenengan sampai pada puncak itu, barikon bapak berukon, mabrukon, wabarikon. Allah memberkahi, diberkahi oleh Allah. Orang itu sudah berkahi orang lain, tapi tidak terasa dirinya. Manfu'un wa nafi'un, dirinya itu oleh Allah diberi kemanfaatan dan bisa memberikan manfaat kepada yang lain. Makrumun, Allah memberikan kepadanya, diberi itu kemuliaan. Bakarimun, dan bisa memberikan kemuliaan kepada orang lain. Hadisnya yang sudah pernah sampaikan itu di 6.500 sudah di Sahih Bukhari. Jadi orang yang di sekelilingnya akan dapat berkah, akan dapat manfaat dari dirinya. Dan ciri orang itu seperti yang digambarkan oleh Sahih Muslim, hadis yang ke-2999. Ini cirinya. Ada tadi katakan tenang. Bunyinya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Nanti dibuka di Sahih Muslim. Tak potong saja an Suhaib bin Qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min. Mengagumkan perkara orang mukmin. Suatu urusannya itu mengagumkan. Inna amrohu kullahu khairun. Sesungguhnya seluruh urusan orang mukmin sejati yang sampai pada puncak tadi itu baik, tidak ada yang cacat, tidak ada yang jelek, tidak ada yang
lahu sarrahu sakara fakana khairan. Jika dirinya ditimpakan, tertimpa, mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, ada kelapangan di sana, sehat di sana, baginya muncul kesadaran dalam hatinya bahwa ini semua karunia Allah, min fadli Rabbi. Muncullah lesanya alhamdulillah rabbil alamin, diikuti seluruh tubuhnya, ikut bersyukur, hanya jalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Jadi dia tenang. Tapi baik asobahu dorohu, manakala ditimpakan sesuatu yang tidak disenangi, sempit, apa yang dilakukan dia ini? Maka dirinya ini sobaro sabar, fakana khairallah, maka puncak dari tadi orang itu tenang dalam kondisi apapun. Itu produknya, itu hasilnya. Jadi ketika kita minta saja, yang kalau sudah sampai di sini tadi, baru mabrukun, nabiun, manfukun, kalimun, makrumun, gitu. Ya nanti sudah dengan sendirinya akan dirasakan istrinya, akan dirasakan suaminya, akan dirasakan anaknya, akan dirasakan tetangganya. Kalau dirinya masuk ke organisasi yang rusak, maka menjadi baik. Kalau dirinya masuk ke masjid yang semula tidak ada karuan, menjadi masjid yang baik. Bukan sebaliknya. Dirinya di mana saja selalu menebarkan kalamah, selalu menebarkan manfaat, selalu menebarkan kebaikan. Di sini sudah tidak ada sudon. Semuanya baik. Kalau saya begitu, hubungan hidup kayak begitu, itulah kasih Allah. Dirinya tidak merasa jadi maliknya. Dekatilah orang ini yang punya ciri seperti dekati dia, karena dirinya tidak akan membicarakan tentang dunia, yang dibicarakan si akhirat pada ketemu dengan dia. Nyaman kan kalau saya tinggalkan ujian itu terus gak akan pernah dinyadari. Maka pepet terus pepet. Sudah sampai di sini saja. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan itu kebaikan bagi kita semua. Mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan apa yang Pak sampaikan tadi kemudian Allah berikan kekuatan doa dan batin untuk bisa jalani itu, untuk bisa jalani itu tadi, ya ujungnya, ya nggak mungkin dong akan membantu usaha di muka bumi ini, gitu. Nah, ini tadi ada saudara kita yang jamaah di masjid ini, yang lagi sedang sakit, biasanya aktif untuk berjamaah lantas akan berhalang sakit beberapa waktu, beberapa ini sejak masa pengajian itu juga muncul ternyata dalam keadaan lemah. Nah, oleh karena itu tadi ibunya, istrinya mohon kepada saya untuk minta berkah doa kepada Bapak Ibu, maka tak sampaikan saya mohon keikhlasan Bapak Ibu untuk membacakan surat Al-Fatihah, surat Ikhlas, surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Fadilahnya untuk semoga Pak Basuki
Jadi Pak Basuki yang aktif di masjid ini lagi sudah mendapatkan nikmat sakit, dan mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik. Allah berikan yang terbaik sesuai dengan kehendaknya, yang penting yang terbaik. Harapannya yang mudah-mudahan diberi tambahan panjang umur, dan panjang umurnya itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, umur yang bermanfaat. Dan insya Allah juga untuk kita dan keluarga kita semua, apa yang kita ucapkan, apa yang kita baca. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Kurang lebihnya untuk dimaafkan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Sebelumnya surat Al-Asr. Alhamdulillah nasyaratul rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.